calon hakim agung yang saya muliakan. Pak Alimin adalah hakim, Pak ya. Sudah berapa tahun jadi hakim? 28 kurang lebih. Berkenan saya langsung aja Pak supaya ini 28 tahun. Kurang lebih Pak, 28. Oke. Anda yang menangani Pak Sambo? Salah satunya Pak. Oh, mengadili dan yang menjatuhkan hukuman mati. Iya benar. Ya, benar. Kami bertiga. Apakah saudara Alimin mendukung hukuman mati? Undang-undang Saya tidak tanya undang-undang. Ya. Apakah saudara mendukung hukuman mati? Mendukung Pak. Mendukung hukuman Ya, mati. ya. Oleh karena itu saya memutuskan itu kemarin. Oke. Apa alasan saudara mendukung hukuman mati? Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa Pak. Bagaimana pengaruhnya juga bisa efeknya terhadap institusi, efeknya terhadap masyarakat pada umumnya juga, dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak demikian. Kalau kasus narkotika itu... Ya, saya tidak nanya kasus narkotika. Saya tanya, Pak Alimin ini mendukung hukuman mati. Betul kan Pak Alimin? Ya. Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati? Pernah. Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga Pak. Ya? Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar Pak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia. Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar Pak. Ya, atas nama Tuhan kan mencabut nyawa. Benar, demi keadilan. Betul kan, atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi atas nama Tuhan, Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo. Mungkin saya bisa jelaskan Pak. Dan saya tidak butuh penjelasan. Baik. Saya hanya tanya, Anda punya posisi ini. Jadi Ya. hakim itu perlu mengambil posisi. Ya. Posisi hukum maksudnya. Karena memang hakim itu wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan, jadi sebagai wakil Tuhan Anda menjatuhkan hukum mencabut nyawa manusia atas nama Tuhan tadi, kan begitu. Pertanyaan, sebagai wakil Tuhan, bagaimana Anda dalam perenungan Anda tadi itu bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Tuhan inginnya nyawa orang ini saya cabut? Bagaimana itu? Bagaimana? Saya sampaikan langsung Ya. Pak. Baik. Ini saya dari perspektif yang berbeda Pak. Ada saat-saatnya orang dihukum mati karena saya berpikir bahwa orang tersebut akan tahu kapan dia mati. Ketika dia tahu kapan dia mati akibat perbuatannya, maka dia akan memperbaiki diri setidaknya itu di lembaga masyarakat. Bukan. Pertanyaan saya Pak Alimin, simpel saja kan. Pak Alimin kan tadi wakil Tuhan di dunia. Berarti bagaimana Pak Alimin begitu loh ketemu dengan Tuhannya, ya kan merasa oh benar ini Tuhan mau ini dan saya jatuhkan putusan. Itu yang mau saya tanya begitu. Seperti apa prosesnya itu? Tentu dengan perenungan yang mendalam Bapak. Perenungan, oke. Doa begitu atau apa? Ya malam kita kan juga pergulatan batin yang luar biasa juga Pak. Oke. Ada 2 tadi yang kasus yang Pak Alimin menjatuhkan hukuman mati. Ada 2. Satunya Pak Sambo. Ya. Narkotika Pak. Satu narkotika, satunya Pak Sambo. Yang kasus narkotika sampai di Mahkamah Agung bagaimana? Ini kan kasusnya ini kan dilakukan oleh bukan saya tanya. Itu sampai kasus yang kasusnya Pak Alimin tangani di Mahkamah Agung di perjalanan ternyata si ini meninggal Pak. Oh meninggal, yang narkotika? Yang meninggal di LP. Oke, yang narkotika. Ya. Yang Pak Sambo di Mahkamah Agung? Mahkamah Agung akhirnya diganti dengan seumur hidup kalau tidak keliru. Seumur hidup ya. Ya. Apabila saudara calon hakim agung Alimin nanti menangani lagi kasus Pak Sambo di Mahkamah Agung, apakah saudara akan tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukuman mati terhadap Pak Sambo? Baik. Sesuai dengan KUHP baru Pak. KUHP baru. Saya tidak tanya. Ya, oke. Khusus. Ya, untuk kasus-kasus yang luar biasa seperti ini. Bukan saya tanya, apakah saudara akan tetap pada pendiriannya menjatuhkan hukuman mati untuk Pak Sambo? Saya tidak berkomentar untuk Pak Sambo. Untuk perkara yang sejenis yang lain seandainya demikian. Bukan. Anda kan sudah pernah putuskan, sudah Anda jatuhkan. Dan Anda nanti menjadi hakim agung kan begitu. Kasus itu juga nanti sampai di meja Bapak, ya kan? Sangat mungkin. Apakah pada intinya tidak boleh Pak?
Hah? Kode etiknya itu hakim tidak boleh menangani suatu perkara di mana di tingkat bawahnya itu pernah menangani kasus tersebut. Oh, itu kode etiknya. Ya. Kalau sudah menangani ini, oke. Tidak diperbolehkan, Pak. Oke, andai kata kalau kode etik ini hakim MK aja bisa melanggar kode etik, ya kan? Memang Mahkamah Agung kan bisa aja langgar kode etik. Apalagi Hakim Agung. Apabila nanti oke lah, nggak ada etik-etik itu. Ya, Ketua Mahkamah Agung kasih ke Pak Alimin, tolonglah Pak Alimin, tangani lagi kasus Pak Sambo ini, kan gitu. Wajib Bapak tangani, kan gitu. Kan tidak bisa Bapak bilang karena pelanggaran etik. Mekanismenya harus menyampaikan, Pak. Ya? Mekanismenya harus menyampaikan. Justru kalau itu menangani malah kita itu putusannya bisa batal. Kalau tetap Pak Alimin dipaksa oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menangani kasus itu? Menolak Bapak dengan alasan memang tidak bisa kode etiknya. Oke, Dan jadi Pak Alimin akan menolak itu. Ya, sesuai dengan kode etik tidak diperkenankan. Oke. Kalaupun tetap dipaksakan Pak Alimin menangani kasus itu, katakanlah tidak ada lagi hakim lain di sana, hanya Pak Alimin yang ada, ya kan? Bagaimana Pak Alimin memutuskannya? Konsekuensinya putusan itu menjadi batal, Pak, masalahnya. Konsekuensinya itu putusan itu harus menjadi batal dan akhirnya harus ditunjuk oleh hakim lain yang tidak pernah menangani perkara itu. Oh, karena itu bertentangan dengan kode etik, maka putusan yang Bapak berikan itu batal. Tapi dalam kasus Mahkamah Konstitusi kan tidak batal. Untuk Mahkamah Konstitusi di luar ranah dari Mahkamah Konstitusi kami tidak bisa. Iya, tapi kan dalam kasus di Mahkamah Konstitusi kan tidak batal putusannya, ya kan? Di Mahkamah Agung masa tidak boleh? Ya, oke, itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak Alimin, luar biasa. Mudah-mudahan Anda jadi hakim agung ya. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Ya.